Menteri Hukum Supratman Andi Akdas menegaskan jajaran direksi dan komisaris BUMN tetap dapat dikenakan proses hukum bila terbukti melakukan tindak pidana, terutama korupsi. Sekalipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN yang mengadopsi Business Judgment Rule menegaskan BUMN bukan bagian dari penyelenggara negara, serta kerugian perusahaan BUMN bukan dianggap sebagai kerugian negara. Supratman menegaskan penegakan hukum terhadap BUMN tidak akan mengalami pelemahan apabila pejabat perusahaan plat merah melakukan korupsi. Maka aparat penegak hukum tetap bisa melakukan tindakan. Jeratan hukum juga bisa dikenakan bila terjadi praktik yang merugikan negara. Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan direksi dan komisaris BUMN tidak kebal hukum. Ia memastikan setiap oknum yang melakukan tindak pidana kasus korupsi akan tetap berhadapan dengan tindakan hukum sesuai aturan yang berlaku. Mungkin Safira masih ingat ya, waktu itu publik itu sempat khawatir revisi Undang-Undang BUMN ini malah membuat pejabat BUMN menjadi kebal hukum, terutama korupsi. Apalagi di dalam undang-undang itu disebutkan BUMN menyatakan direksi maupun komisaris BUMN ini tidak termasuk sebagai penyelenggara negara. Betul sekali, Ana. Jadi sebenarnya publik khawatir begitu ya, karena memang pernyataan tersebut ini agak bergesekan dengan aturan dari Undang-Undang KPK ya. Jadi KPK hanya berwenang mengusut penyelenggara negara yang melakukan tindak korupsi. Iya, mungkin publik juga khawatir karena melihat peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya, di mana sejumlah BUMN ini mengalami kasus dan kasusnya berkaitan dengan uang, berkaitan dengan korupsi. Jadi memang ini menjadi hal yang sensitif dan perlu menjadi perhatian. Komunikasinya juga harus diperbaiki agar lebih jelas sampai di masyarakat ya. Betul, tapi kalau misalnya kita lihat ya pernyataan Menteri Hukum juga Menteri BUMN begitu ya sebenarnya cukup memberikan penegasan kalau bagaimanapun ceritanya ini sebenarnya korupsi adalah tindakan yang salah. Makanya bila ada kasus direksi maupun komisaris BUMN terbukti korupsi ya sebenarnya bisa dan harus ditindak secara tegas ya Mbak ya. Iya, ini kan sudah jelas ya berarti aturannya. Hal lain yang perlu diperhatikan mungkin adalah pelaksanaan maupun pengawasan terhadap BUMN. Nah ini yang perlu diyakinkan lagi ke masyarakat. Iya memang, dan direksi maupun komisaris BUMN perlu juga nih untuk menjaga integritas dan menerapkan budaya kerja yang bersih dan tentu saja profesional ya. Iya, kita berharap tata kelola BUMN ke depan ya ini bisa tetap terjaga ya Safira. Amin. Ini karena memang BUMN memiliki kontribusi yang besar ya terhadap pendapatan negara, pembangunan dan juga pertumbuhan ekonomi kita. Baik Anda, kita beralih ke informasi selanjutnya, ada apa Anda? Iya, informasi selanjutnya ini terkait dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana yang mengungkapkan kalau seluruh pegawai struktural di lembaganya hingga kini belum menerima gaji dan tunjangan kerja karena peraturan presiden yang mengatur hak keuangan mereka belum terbit. Dadan menyatakan dari total pagu awal anggaran BGN yang sebesar 71 triliun rupiah, serapan anggaran hingga awal Mei 2025 baru mencapai 2,386 triliun rupiah. Khusus anggaran belanja pegawai, serapannya bahkan masih sangat rendah, yakni di angka 0,01% atau sebesar 386,8 juta rupiah. Dadan menjelaskan hal tersebut terjadi karena pembayaran gaji baru diberikan kepada tenaga non-struktural seperti Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, Ahli Gizi dan Akuntan. Sementara gaji untuk pegawai struktural pembayaran belum dapat dilakukan karena belum ada dasar hukum resmi dari pemerintah. Dan sampai hari ini kita baru bisa menyerap 2,386 triliun. Jadi baru kurang lebih 3,36% terkait dengan pegawai baru 0,01%. Perlu Ibu Bapak ketahui bahwa seluruh struktural badan gizi sampai sekarang masih belum menerima gaji. Jadi ini kenapa penyerapannya di bidang pegawai masih rendah, karena yang baru kami keluarkan untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, Ahli Gizi dan Akuntan. Jadi kami mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji sehingga nanti pencairan di bidang pegawai ini akan lebih cepat setelah bulan depan. Ya sebenarnya kasihan banget ya Ana ya. Jadi dari awal bekerja di BGN mereka belum digaji. Pertanyaannya kok bisa gitu ya? Iya begitu ya. Memang kalau mendengar informasi ini menjadi pertanyaan. Bayangkan Safira, bagaimana orang bisa melakukan konsumsi jika gajinya tidak keluar. Dan kalau mereka punya cicilan, akhirnya ini akan menjadi kredit macet semua. Artinya NPL di perbankan atau NPF di multifinance ini akan naik semuanya. Betul lagi pertanyaannya kok bisa mereka nggak digaji begitu ya. Padahal kan
Ini kementerian yang sudah ada anggarannya begitu ya dari Kementerian Keuangan, bukan perusahaan swasta yang bergantung pada pendapatan dari luar. Iya Safira, ini perlu diperjelas. Ya. Jadi sebenarnya yang belum dibayarkan itu bukan gaji tapi tukinnya atau tunjangan kinerjanya. Tapi kalau sampai gaji tidak dibayarkan, wah ini efeknya akan sangat besar nantinya ke sektor-sektor lain juga. Nah, jadi ini menarik ya tadi yang Anda katakan tukin. Jadi kan berarti ini tukin begitu ya. Tukin kan sebenarnya pembayaran sesuai dengan jabatan ya, Nak ya. Iya betul sekali. Jadi menurut Kepala Bagian Dandan Hidayana, pejabat di bagian itu pindahan dari sejumlah kementerian dan perguruan tinggi. Ada yang dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, dari IPB banyak. Nah mereka belum mendapatkan perpres. Sekarang masih diproses di Sekretariat Negara. Ya, tapi kalau tiap bulan hanya terima gaji, sebenarnya gejala juga ya. Kecil banget dapatnya begitu ya. Kasihan juga kalau nggak ada backup atau single income gitu ya, ya bisa menggap-menggap juga ya, Nak ya sebenarnya. Iya, tapi jangan khawatir Safira, Kepala Bagian sudah memastikan perpresnya sudah diparaf, artinya tidak lama lagi ini mungkin anggarannya akan turun. Baik, ini alhamdulillah berarti ya. Berarti memang pembayarannya dirapel dong ya, Nak ya. Iya betul, dan kemungkinan pembayaran tukin dirapel, Kepala Bagian juga sampaikan kalau pembayaran tukin ini akan dirapel. Jadinya dapatnya dalam jumlah besar begitu ya Safira, seperti tabungan jadinya. Jadi sebenarnya berakit-rakit ke hulu begitu ya, banjir tukin kemudian begitu, transferan langsung juga jadinya bisa langsung besar gitu dapatnya ya. Iya, dan pekerjaan pegawai bagian ini kan harus diapresiasi ya. Mereka ini kan menjalankan tugas yang berat. Program MBG jadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dan hari ini saja ada Bill Gates yang datang ke Jakarta dan Bill Gates ini langsung lihat seperti apa pelaksanaan program MBG. Dan katanya juga akan membantu mengucurkan dana lewat institusi filantropisnya ya. Betul sekali, jadi memang semoga kedatangan Bill Gates ini membuat program MBG menjadi semakin lancar begitu ya, tentunya juga semakin luas cakupannya. Ini menjadi harapan kita bersama ya Safira. Dan kita beralih ke informasi lainnya, dari mana kali ini? Ya kalau kita lihat memang ada sejumlah perusahaan China begitu ya, yang memang mengakali begitu ya tarif 245% dari Amerika Serikat. Jadi pialang pengiriman barang kini menawarkan negara Asia Tenggara sebagai tempat transit produk kepada eksportir. Ini menarik juga ya, Nak ya. Pialang yang menawarkan layanan ini menjadikan Malaysia sebagai titik transit umum untuk barang-barang dari China. Di saat China dikenakan 245%, Malaysia dan negara Asia Tenggara hanya dikenai tarif 24%. Praktik tersebut membuat reputasi Malaysia memburuk dan membuat beberapa kelompok dagang meminta pihak berwenang menyelidiki kasus ini. Negosiasi tarif masih terus dilakukan. Trump sendiri menunda implementasi tarif resiprokal hingga 90 hari. Tentunya aksi piala dan dagang ini akan menjadi salah satu pertimbangan. Ya Safira, memang secara natural manusia itu kan berakal dan punya insting untuk bertahan hidup ya. Jadi ya kemunculan pialang dagang ini menjadi salah satu bentuk pertahanan hidup para pedagang yang dikenakan tarif. Benar, jadi memang sesuai mekanisme pasar aja ya, Nak. Jadi supply dan demand gitu. Jadi selama demandnya masih ada dan kedua pihak merasa diuntungkan, ya praktik seperti ini juga sebenarnya akan sulit diberantas begitu ya. Iya, kalaupun kali ini diberantas, pasti akan ada praktik lainnya nantinya untuk mengakali tarif yang tidak masuk akal. Belum lagi kalau bicara soal black market begitu ya, pasti cepat atau lambat ini juga akan bertumbuh di mana-mana. Betul sekali, karena memang kebutuhannya kan akan tetap ada begitu ya. Jadi memang sulit dihilangkan kecuali ini lagi-lagi regulasi yang harus diubah. Masalahnya tarifnya sendiri belum jelas nih. Jadi bagaimana membuat regulasi jika tarifnya juga sebenarnya masih menjadi pertanyaan begitu. Betul sekali, Saf. Malaysia tentu dirugikan ya dengan reputasi seperti ini. Bisa dikenakan tarif tambahan lagi oleh Amerika Serikat lebih tinggi dari sebelumnya. Ya, jadi bisa jadi kalau Trump lagi-lagi tantrum gitu ya, atau murka begitu ya. Ini nggak hanya Malaysia yang kena, tapi seluruh negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia juga patut nih untuk jadi pertimbangan pemerintah kita juga ya, Nak ya. Iya betul sekali, Saf. Kita harapkan ada solusi yang mungkin sudah disiapkan pemerintah agar poin ini bukan menjadi pemberat tapi bisa dijadikan poin negosiasi untuk bisa meringankan negosiasi tarif dengan Amerika Serikat yang sedang berlangsung saat ini. Betul. Kita lihat seperti apa update-nya nanti Iya, kita tunggu kabar baiknya.